selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Khairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari Jakarta, di mana 2 pria yang dipengaruhi minuman keras memukuli warga di Jalan Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua pria yang diduga tengah mabuk minuman keras terekam warga membuat onar di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyerang dan memukuli seorang pegawai minuman ringan yang berada di dalam kedai. Tak hanya itu, pelaku juga memukuli seorang pesepeda yang sedang melintasi tanpa alasan yang jelas. Aksi onar pelaku viral hingga polisi menggelandang keduanya. Kedua pelaku yang merupakan juru parkir ini digelandang ke Polsek Pesanggerahan untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan sementara, kejadian diduga dipicu perselisihan antara pelaku dengan karyawan kedai minuman ringan terkait parkir beberapa hari sebelumnya. Udah bentur, Pak. Udah bentur. Bentur. Udah bentur di Kalimalang. Sementara ratusan orang dari 2 ormas terlibat keributan di Jalan Raya Kalimalang dekat kawasan Kota Bintang, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat. 2 pelaku saling serang sambil membawa bambu serta kayu. Diduga kericuan dipicu salah satu ormas yang tak terima adanya pemasangan tenda dari ormas lainnya serta rebutan lahan. Kericuan bubar setelah puluhan petugas dari Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota tiba di lokasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Iwas alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni di Taman Udayana, Homestay, dan Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di ini fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka. Dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan satu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tetapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban.
Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, Direktorat Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba yang bertempat di sebuah permukiman elit di Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi mengamankan 3 tersangka, alat isap sabu, dan bahan pembuatan narkoba jenis ekstasi cair. Dari keterangan 3 orang terduga pelaku, mereka baru menempati dan memproduksi narkoba di rumah tersebut selama hampir 1 bulan. Mereka meracik dan membuat ekstasi cair untuk disebarkan menjelang perayaan Tahun Baru. Salah seorang terduga pelaku mengaku mendapat perintah dari seseorang untuk meracik dan mengemas narkoba dengan bahan yang sudah disediakan dan dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah per orang per bulannya. Ekstasi cair yang ditemukan di rumah berlantai 2 tersebut dikemas sedemikian unik, menyerupai minuman kemasan untuk anak-anak dan bertuliskan "Fly till the end". Diperkirakan nilai narkoba yang berhasil diamankan mencapai setengah triliun rupiah. Nomornya itu diaduk pakai botol belik gitu. Diaduk. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut situasi terkini di lokasi pabrik narkoba yang digerebek oleh Bareskrim Polri di Bandung, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan rekan kami Mujib Praitno yang sudah ada di lokasi. Selamat siang Mujib. Bagaimana situasi terkini di lokasi yang diduga pabrik narkoba cair pasca penggerebekan ini? Ya, selamat siang Bila dan juga pemirsa. Saat ini saya tepat berada di depan rumah yang kemarin sore digerebek oleh pihak Bareskrim Polri. Saat ini sedang dilakukan persiapan untuk melakukan press release yang rencananya akan dipimpin langsung oleh Waka Bareskrim Polri nanti tepat pada pukul 1. Suasana rumah sudah relatif ditinggalkan sejak semalam, cuman petugas memang sudah melakukan evakuasi barang bukti dan akan dipersiapkan press release pada pukul 1 nanti dengan beberapa persiapan seperti barang bukti, kebutuhan waktunya, dan juga beberapa campuran yang akan disiapkan oleh pelaku dalam pembuatan narkoba tersebut. Bila. Baik, selain narkoba cair ini, apakah ada narkoba dalam bentuk lain, Mujib? Ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi lengkap tentang apa yang ada di dalam, termasuk racikan seperti apa yang dibuat oleh para pelaku, 3 orang pelaku yang kemarin diamankan, semuanya masih belum diberikan oleh dari pihak dari Bareskrim, sehingga menunggu nanti tepat pukul 1 ketika press release akan dilaksanakan. Untuk pemasok bahan-bahan narkoba ini, apakah polisi juga sudah mengantongi identitasnya begitu yang akan nanti disampaikan saat rilis? Seperti apa? Ya, sama dengan hal yang lainnya, termasuk 3 tersangka dengan keterkaitan satu antara yang lainnya juga modalnya. Saat ini belum diketahui bahan-bahannya dapat dari mana. Yang informasi yang saya terima bahwa penggerebekan ini dilakukan kemarin siang saja dan bahan-bahan yang di dalamnya juga belum diketahui bahan apa saja. Namun dipastikan bahwa ada 3 orang yang terlibat dalam pembuatan di dalam pabrik ini yang berada di Jalan Terusan Buah Batu, Bojong Soang. Baik, 3 orang ini memang baru begitu ya, mengetahui baru 1 bulan dan dia memang diperintahkan hanya untuk meracik begitu ya? Ya, informasi awalnya seperti itu, namun saya tetap menunggu rilis resmi dari Bareskrim Polri siang ini. Baik, nanti kita akan update lagi informasinya di siang hari nanti. Terima kasih rekan Mujib Praitno atas laporan Anda langsung dari lokasi penggerebekan narkoba di Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Himawa. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso. Di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labu Baru, KPK mencari bukti transfer uang 150 juta rupiah.
Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pominasution, yang ditujukan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Saya untuk bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para tersangka. Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah. Sementara Rusbani, PLT Kadis ESDM periode Maret hingga Desember 2019 divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun terkait dengan klien kita Amir Syahbada dan 2 terdakwa lainnya. Kenapa? Itu murni bisnis. Terima kasih Anda kembali di iNews Siang. Pemirsa, unjuk rasa massa yang tergabung dalam gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu digelar di depan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh. Massa menuntut pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Sampai kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando. Instruksi ada di mobil komando, kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian. Selamat kita, kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2025 menjadi Rp5.396.000. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota atau UMK akan ditetapkan sebelum 25 Desember. Besaran upah minimum provinsi untuk tahun 2025 telah resmi ditetapkan naik 6,5%. Pemprov Jakarta resmi menetapkan kenaikan sebesar Rp329.380. Kini UMP Jakarta mencapai Rp5.396.760. Kenaikan upah akan ditetapkan sebelum 25 Desember 2024. Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dihitung dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud dengan nilai kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.396.761.
Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja garis miring buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Kenaikan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo telah mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada 29 November 2024. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Selain Jakarta, sejumlah daerah juga menaikkan upah minimum mereka. Namun upah minimum Kota Jakarta masih tertinggi dibanding daerah lain. Sementara Jawa Tengah menjadi daerah dengan upah minimum terendah, yaitu dengan Rp2.169.349. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga bocah 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam di Boyolali, Jawa Tengah mendatangi Polres Boyolali. Selain menjalani pemeriksaan, keluarga juga melaporkan aksi penganiayaan yang dialami korban hingga trauma serta terluka di kepala dan badan. Kasus penganiayaan terhadap anak berusia 12 tahun yang dituduh mencuri celana dalam di Boyolali, Jawa Tengah terus bergulir. Korban berinisial KM bersama didampingi kuasa hukum mendatangi Polres Boyolali. Kedatangan korban bersama orang tuanya tersebut untuk melaporkan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh belasan warga di Desa Banyusri, Wonosegoro, Boyolali, Jawa Tengah pada 18 November lalu. Sebelumnya pihak keluarga hanya membuat aduan ke Polsek Wonosegoro atas kasus penganiayaan ini. Selain melaporkan kasus penganiayaan ini, korban bersama ayahnya juga diminta keterangan di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boyolali. Baik korban maupun orang tua sudah dimintai keterangan oleh Kanit dan juga penyidik dari PPA lancar. Ini sudah selesai. Kita harap semoga segera ditetapkan untuk tersangka. Tuduh sebenarnya belum ada. Cuma dituduh mencuri itu. Iya. Pak infonya dari yang pertama memukul juga dari Ketua RT-nya. Kalau dari pihak pelaku sendiri sudah ada upaya untuk minta maaf atau ini ke keluarga belum, Pak? Udah 3 kali minta maaf, tapi perwakilan. Sebelumnya korban dipukuli sekitar 15 warga yang salah satunya ketua RT di Desa Banyusri, Wonosegoro, Boyolali setelah dituduh mencuri celana dalam. Sang ayah yang saat itu berada di lokasi juga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran ditahan dan juga ikut dipukul oleh warga di lokasi kejadian. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Penerbitan aset PT KAI di Madiun, Jawa Timur berlangsung tegang. Penghuni rumah bersih tegang dengan petugas gabungan dan personil PT KAI yang berusaha untuk mengosongkan isi rumah. Ingat, jangan melawan hukum, ya. Kita sudah mencapai peraturan-peraturan dengan sesi hukum. Ketegangan terjadi saat PT KAI melakukan penertiban aset sebuah rumah di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam suasana mediasi, tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap petugas PT KAI yang diduga dilakukan oleh salah satu warga dan membuat suasana menjadi ricuh. Kita mengajak penyelesaian di pengadilan, tapi pihak KAI tidak mau. Beruntung, situasi dapat dikendalikan hingga mediasi dapat dilanjutkan. Ya, ini yang bicara selaku ketua paguyuban tidak punya hak untuk berada di sini. Pihak penghuni rumah menilai pengosongan yang dilakukan pihak PT KAI terlalu mendadak, lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Keluar! Sarana keluar! Tolong keluar, Mas! Sementara itu, pihak PT KAI Daop 7 Madiun menjelaskan aset yang ditempati digunakan secara ilegal oleh penghuni tanpa adanya perikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI.
Nah, hasil kesepakatan tadi, Bu Lili dengan sukarela mau menyerahkan objek ini, diberi waktu 5 hari. Per hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember ke depan ya 2024. Saudari yang menempati rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT KAI. Nah, kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi. Secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan. Kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM. Dan kemudian dari Komnas HAM dicapai kesepakatan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena memang sudah terbukti hak kepemilikan ini ada pada PT KAI. Meskipun sempat ada insiden, hasil mediasi antara penghuni dan PT KAI pun menyepakati penundaan eksekusi. PT KAI pun memberikan waktu 5 hari untuk melakukan pengosongan rumah aset PT KAI. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, batal melaporkan gugatan. Tepat pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU Pilkada Jakarta di Mahkamah Konstitusi resmi ditutup. Namun hingga detik-detik terakhir pendaftaran PHPU kemarin, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido maupun kuasa hukumnya tidak mendaftarkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga dipastikan berdasarkan laman resmi MK yang tidak memuat nama pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1. Ya pemirsa, pendaftaran PHPU resmi berakhir semalam dan pasangan Cagup-Cawagup Ridwan Kamil dan Suswono tidak mendaftarkan gugatannya. Apakah dapat dipastikan bahwa Pilkada Jakarta 2024 berjalan satu putaran? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan Komisioner KPU Jakarta, Ibu Asri Megatari. Selamat siang Ibu Asri. Selamat siang. Terima kasih sudah join pada kesempatan siang hari ini. Nah, dengan tidak adanya laporan dari pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Rido begitu ya, maupun kuasa hukumnya, artinya bisa dikatakan ini hanya satu putaran untuk Pilkada DKI. Iya, memang sesuai dengan ketentuan di pasal 76 PKPU 18 tahun 2024 itu adalah untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih di daerah khusus Jakarta. Ini adalah ditetapkannya untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih. Jadi memang kemarin kalau kita merujuk dari hasil rekapitulasi dan penetapan hasil di daerah khusus Jakarta, sudah ada pasangan calon, yaitu pasangan calon Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno yang memperoleh suara lebih dari 50% suara sah. Untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa untuk pasangan calon tersebut nantilah yang akan ditetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk daerah khusus Jakarta, seperti itu. Nah, pada pukul 24.00 tepat pada semalam begitu ya, itu kan kalau mau mengajukan gugatan sengketa pilkada itu sudah berakhir. Nah, apakah sejak hari ini tidak ada lagi langkah hukum yang bisa dilakukan oleh Cagup, Cawagup untuk mengajukan keberatan atau gugatan? Untuk sengketa hasil memang gugatannya ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi untuk kami sudah memberikan waktu sesuai dengan ketentuan selama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan hasil perolehan suara yang kami tetapkan pada tanggal 8 Desember lalu. Sehingga batas 3 hari kemarin itu sudah selesai di pukul 00 tanggal 11 Desember kemarin, begitu. Baik, berarti ini hanya butuh kepastian ini Ibu Asri. Berarti bisa dipastikan bahwa pasangan Cagup, Cawagup, Pramono Anung dan Rano Karno menjadi pemenang Pilkada Jakarta 2024. Ya, kalau dari penetapan hasil perolehan suara yang sudah kami tetapkan di tanggal 8 Desember lalu, demikian, Mbak. Baik, selanjutnya proses apa yang akan dilakukan KPU untuk merampungkan proses Pilkada Jakarta?
Sesuai dengan ketentuan, karena tidak ada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya prosesnya adalah KPU DKI Jakarta ini menunggu penyampaian pemberitahuan dari MK terkait dengan registrasi perkara dalam BRPK. Nah, setelah itu paling lambat 3 hari kemudian kami melakukan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Berarti ketika ditanya kapan rencana pengumuman pemenangan Pilkada Jakarta ini menunggu dari MK gitu ya? Betul. Baik, itu kira-kira kapan Ibu Astri? Kita menunggu ya Mbak, kita prinsipnya adalah ikut dari apapun keputusan MK terkait dengan kapan menyampaikan pemberitahuan terkait registrasi perkara tersebut. Namun kalau kita lihat di jadwal yang sudah dikeluarkan MK untuk BRPK itu tanggal 19 sampai 20 Desember. Tapi bisa saja kita nggak tahu ya, mungkin MK berkehendak untuk menyampaikan putusan di tanggal berapa, kita belum bisa memastikan. Bisa lebih cepat ataupun mundur seperti itu ya? Betul. Baik, terima kasih Bu Astri Megatari, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Pramono juga menyampaikan Pilkada Jakarta bisa menjadi role model bagi demokrasi Indonesia. Ya, saya secara pribadi baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah. Tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia. Sementara itu, pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih berlangsung. MK telah menetapkan batas waktu pengajuan permohonan hingga 18 Desember 2024. Hingga kini jumlah gugatan pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mencapai 276. Rinciannya adalah gugatan pemilihan gubernur ada 15 perkara, untuk wali kota ada 47, sedangkan untuk bupati ada 214 perkara. Menariknya dari 15 perkara, calon-calon dari PDI Perjuangan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kompak laporkan hasil pilkada ke MK. Masyarakat bisa memantau penanganan perkara pilkada serentak di situs mkri.id. Pemirsa, Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo. Dan kebugaran kedua tim terbilang tidak cukup maksimal, namun baik Indonesia maupun Laos siap memberikan yang terbaik. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di atas kertas, skuad Garuda unggul dari segala aspek. Namun faktor kelelahan bisa saja menjadi pembeda, mengingat timnas Indonesia baru saja bertanding pada tanggal 9 Desember dan pulang ke tanah air pada 10 Desember. Pelatih timnas Shin Taeyong pun akan berusaha maksimal agar bisa turun dengan skuad terbaiknya. 네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 롯데전 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 롯데전은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Jadi saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% yang terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun
mindset dan mental kita harus baik, dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Sementara itu, Laos butuh keajaiban melawan Indonesia mengingat kekuatan kedua tim yang cukup timpang. Tidak kalah telak saja melawan skuad Garuda merupakan pencapaian terbaik bagi Laos. Meski begitu, Laos juga datang dengan kondisi yang mirip dengan Indonesia. Skuad besutan Ha Hyok Jun belum sepenuhnya fit. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan kepada timnas Indonesia. 베트남 끝나고 그 다음날 새벽 6시에 일어나서 12시간 비행기 2번 다 해서 12시간, 13시간을 타고 왔기 때문에 어제 저녁에 그러니까 어제 아침 6시에 출발해서 저녁 9시에 호텔에 도착했어요. 15시간을 타고 왔기 때문에 아마 회복은 완벽하게는 되지 않았지만 그래도 그거는 변명일 뿐이고 우리는 내일 최선을 다해야 된다고 생각합니다. สบายดีเนาะเพราะว่านั่งในเรื่องของเราครับนี่การเกี่ยวข้องของมาดีพอสมควรครับดีเลยครับทุกคนแต่ว่าของเราของหูกันเนาะอินโดเป็นทีมหนึ่งที่แข่งเนาะในอาเซียนเนาะแต่ของเราก็จะติดตามแท็กติกที่โค้ชว่าจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บแต้มกลับบ้าน Memang secara kekuatan Indonesia diunggulkan, tapi skuad Garuda wajib waspada karena Laos berani bermain terbuka meski ada perbedaan kualitas pemain. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Chamar Haenda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Stadion Manahan terus bersiap jelang laga Indonesia berhadapan dengan Laos nanti malam. Stadion Manahan Solo sudah disterilisasi sejak pagi tadi. Untuk sementara, lokasi yang biasa digunakan untuk olahraga warga Solo dan sekitarnya ditutup. Warga hanya bisa berolahraga di luar stadion. Petugas pengamanan sudah bersiaga di pintu masuk yang akan dilewati oleh penonton. Sementara loket penonton disediakan gerbang F dan gerbang B. Diperkirakan penonton baru akan mulai berdatangan pada sore nanti karena pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 7 malam. Dan untuk mengetahui suasana terkini jelang pertandingan Indonesia melawan Laos, sudah ada rekan kami Chamar Haenda di Stadion Manahan. Selamat siang rekan Chamar. Ya, Chamar, apakah sudah ada pendukung? Selamat siang, Prisa. Nah, apakah sudah ada pendukung yang tiba di Stadion Manahan sejauh ini, Chamar? Ya, baik Prisa dan juga pemirsa, bisa dilihat di belakang saya memang saat ini situasi di Stadion Manahan Solo masih terpantau sepi dan kami belum melihat adanya pergerakan dari masyarakat ataupun juga calon penonton yang datang. Namun kalau bisa saya gambarkan saat ini Stadion Manahan Solo terpantau diguyur hujan. Meski sebelumnya saya sudah melihat sejumlah persiapan baik pengamanan yang dilakukan di mana nantinya Prisa dan juga pemirsa akan ada 890 personil aparat gabungan TNI Polri dan juga Satpol PP beserta dengan guards yang nantinya akan tersebar di 4 titik pintu masuk. Kalau bisa saya gambarkan, saat ini saya sudah berada di pintu masuk timur, di mana ini menjadi salah satu pintu masuk utama untuk masyarakat ataupun juga calon penonton bisa masuk ke Stadion Manahan Solo untuk bisa melihat Indonesia versus Laos pada malam hari nanti. Dan untuk pemeriksaan sendiri ini terpantau cukup ketat, di mana seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu sudah diberlakukan sistem Garuda ID sehingga one man one ticket untuk menghindari adanya percaloan tiket. Nantinya akan ada beberapa lapis pengamanan dan juga pemeriksaan yang dilakukan. Di antaranya adalah face recognition ataupun juga scan wajah, begitu apakah sesuai dengan yang didaftarkan untuk membeli tiket. Kemudian ada pengecekan tubuh ataupun juga body checking serta barang bawaan. Hingga nantinya yang terakhir adalah baru scan barcode dari tiket yang sudah dibeli. Jadi ini memang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa atas nama orang lain, harus diri sendiri. Dan kapasitas dari 20.000, 13.500 untuk tiket umum sudah terjual habis dan sisanya adalah untuk tamu undangan VIP serta VVIP. Pengamanan yang dilakukan tentunya melihat kepada antusias dari masyarakat Indonesia, terutama yang sudah membeli tiket. Apalagi kalau kita lihat di mana
untuk Indonesia bersama dengan Laos ini sudah 7 kali bertemu. Dan dari 7 kali pertemuan, 6 kali Indonesia menang dan 1 kali seri. Jadi bisa dipastikan Indonesia ini memiliki semangat yang cukup kuat. Dan kita harapkan bahwasanya untuk pertandingan kali ini Indonesia bisa mempertahankan posisi tersebut untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Prisa, nanti kita akan nantikan bersama bagaimana pertandingan yang akan digelar pada malam hari nanti. Serta akan ada kejutan apa dari Sintayong seperti yang disebutkan pada malam hari tadi, bahwasanya dirinya sudah mempersiapkan line up baru ataupun juga formasi baru. Kalau biasanya 3-4-3, belum tentu pada malam hari nanti apakah akan ada yang dimunculkan ataupun juga akan ada perubahan untuk bisa membabat habis Laos pada malam hari ini. Sementara demikian. Terima kasih rekan Jamar, kita nantikan pertandingan yang apik dari timnas. Semoga hasilnya memuaskan begitu ya. Selamat bertugas kembali. Fashion Festival and the Masterpiece 2024 di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ajang tahunan yang mengusung tema Harmony in Nature ini menjadi wadah bagi desainer lokal untuk menampilkan kreasi terbaik mereka. Eksekutif Cawaman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, menghadiri acara iFashion Festival and the Masterpiece 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap dunia fashion tanah air. Ajang bergengsi yang diinisiasi High End Magazine bersama MNC Channel ini juga menjadi wadah bagi para desainer untuk memamerkan hasil karya dan kreasi terbaik mereka ke masyarakat luas, sekaligus memperkuat peran industri fashion Indonesia. Fashion penuh dengan ragam corak dan warna menjadi suguhan menarik pada gelarannya di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat ini. Untuk Masterpiece sendiri, kami memberikan satu platform untuk para desainer untuk mereka perform, di mana itu sangat baik untuk mereka ya, dari mereka dapat mengkreasikan kreasi mereka, dan dengan itu kita support sekali fashion di Indonesia dan untuk kreativitas bangsa juga ya. Pada penyelenggaraannya yang ke-16 ini, The Masterpiece 2024 yang mengangkat tema Harmony in Nature menampilkan karya adi busana dari 14 desainer dan brand terkemuka tanah air. Dalam ajang ini juga diberikan penghargaan bertajuk High End Lifestyle Awards 2024 yang dipersembahkan kepada tokoh-tokoh tanah air yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidangnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, iseng memasukkan jarinya di lubang kunci pintu kelas seorang pelajar SMP di Makassar, Sulawesi Selatan harus mendapat pertolongan dari tim penyelamat pemadam kebakaran. Petugas harus berhati-hati menggunakan alat potong karena siswa ini panik. Langsung saja. Sudah nih ada potong ini. Siswa SMP Negeri 6 Makassar, Sulawesi Selatan bernama Hizam ini membuat heboh guru dan teman sekolahnya. Hanya karena iseng memasukkan jarinya ke lubang kunci pintu kelas, jarinya tersebut terjepit hingga tidak bisa lepas. Tim rescue Damkar Kota Makassar yang mendapat laporan langsung berupaya menenangkan Hizam yang mulai panik. Tim rescue harus menggunakan alat pemotong. Evakuasi yang berlangsung 15 menit ini akhirnya berhasil melepaskan jari Nizam yang terjepit. Menurut informasi kita tanya langsung dari bocahnya, anaknya, katanya dia cuma iseng-iseng kasih masuk. Dan itu pintu kelas bukan pintu kelasnya, pintu kelas lain. Dia tempati kasih masuk jarinya. Pak, butuh waktu berapa lama, Pak? Jadi proses evakuasinya itu kita memakan waktu sekitar 15 menit. Agar kejadian serupa tidak terulang, para siswa diimbau agar berhati-hati dan tidak berbuat sesuatu yang sepele, namun bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Kita ke TNI Angkatan Laut yang berhasil menembakkan rudal Exocet MM-40B3 dari kapal perang KRI RE Marta Dinata 331 dan menghancurkan sasaran di Pulau Gundul, Kepulauan Karimun, Jawa. Kegiatan itu merupakan rangkaian latihan penembakan senjata khusus dalam latihan Operasi Laut Gabungan 2 2024. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Terima kasih dan sampai jumpa. TNI AL menggelar latihan operasi laut gabungan yang merupakan agenda puncak dari peringatan HUT Armada RI 2024. Dalam rangkaian latihan penembakan senjata khusus, terdapat kegiatan latihan penembakan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Widioningrat KRI RJW 992 di mana Kasal memberikan perintah langsung untuk pelaksanaan penembakan rudal Exocet. Approve. I say again, request approved. Dalam penembakan ini, rudal Exocet MM-40B3 yang diluncurkan dari KRI RE Marta Dinata 331 sebagai kapal penembak utama berhasil dengan tepat mengenai sasaran strategis musuh di darat Pulau Gundul yang berjarak 66,6 km dari lokasi penembakan. Selain penembakan rudal Exocet, juga dilaksanakan penembakan roket RM-70 Grad Marinir TNI dari atas geladak KRI Teluk Amboina 503. Diketahui kegiatan penembakan ini melibatkan 2.000 prajurit dan alutsista. Dan dalam kesempatan itu, Kasal menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan penembakan senjata khusus TNI AL di perairan Pulau Gundul dalam keadaan aman dan sukses. Selain itu, latop selagap ini merupakan wujud komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan kesiapan operasi di berbagai lini, di mana latihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan TNI AL dalam mendukung tugas pokok pertahanan negara.